Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfir wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'a ilallah ala basirah fastajaba li da'watihi ar-rasyidun. Wa salawatu lillah wassalamuhu alaihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa bertentang dengan tema menyambut bulan Ramadan. Nah, pertama-tama kita sanjungkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, tahun 2020, yang dimana tahun berbeda dari tahun sebelumnya, atau berbeda dengan tahun yang terlebih dahulu. Masya Allah, ya, dengan adanya virus COVID-19, wabah ini, kita diuji, ya, kita diuji bagi orang beriman, tetapi yang tidak beriman, dia bersenang-senang, anggap meremehkan suatu wabah ini. Ya, Masya Allah, sesungguhnya orang beriman sedang diuji di tahun ini, apalagi di bulan puasa. Masya Allah, ya, kita sama-sama doakan semoga segera musnah virus COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan sekian hari di tahun ini 2020 akan dibalas pahala di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diberi kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa selanjutnya, yang dimana puasa di tahun 2021 insya Allah. Semoga kita dapat menjadikan Ramadan ini menjadi tahun terakhir bagi kita, agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala potensi hidupnya
untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini, kita dituntut untuk meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan, karena beliaulah teladan abadi sepanjang sejarah kehidupan ini. Siapa? Nabi besar kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui amaliyah ibadah yang kita lakukan sebagai bekal memasuki kehidupan kekal abadi, yaitu kampung akhirat dengan istilah yaumul akhir, akhir zaman, yang dimana detik ini sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Subhanallah. Yang dimana masjid sudah ditutup, tidak ada hamba Allah umat Rasul satu saja pun yang berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah merupakan percikan Dajjal. Semut-semut Dajjal, tentara-tentara kecilnya Dajjal sudah masuki bumi ini. Ya Allah, ya Rabbi. Hadirin yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa sebelum lama kita berpisah dengan bulan Ramadan yang lalu. Ini telah diambang pintu bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh umat Islam yang beriman, sehingga sebagai bulan yang penuh berkah, bulan untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana saja masjid akan penuh sesak oleh generasi tua, muda, besar dan kecil, baik pria maupun wanita. Nah, karena ada bencana ini, wabah ini, sudah dihalang untuk bersama-sama berjamaah tarawih, witir di masjid sudah tidak ada, karena sudah Dajjal sudah menguasai muka bumi ini. Ya Allah, ya Karim. Dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, menurut yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, ada beberapa hal. Yang pertama, pada akhir bulan Sya'ban, adakanlah ceramah-ceramah, pengajian-pengajian atau penerangan agama dalam rangka menyambut bulan Ramadan dengan menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan serta amalan biasa saja yang layak dilakukan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan dengan penuh riang gembira, seolah-olah menunggu seorang tamu yang dirindukan dengan mengucapkan ahlan wa sahlan syahrul Ramadan atau marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana seluruh syaitan, seluruh Dajjal, seluruh percikan syaitan dikunci. Yang tiga, niatkan di dalam hati untuk berpuasa sebelum penuh, ya, berpuasa sebulan penuh dengan didasari keimanan dan ikhlas. Karena orang-orang berimanlah yang diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana yang berfirman kepada ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum. Kemudian ada beberapa hal dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan yang telah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam atau ada tuntutannya, yaitu satu,
ziarah kubur disertai dengan membakar kemenyan di kuburan, mengirim kembang kepada arwah dan berbagai minuman, serta membawa makanan yang dikirimkan untuk arwah yang ada di dalam gua itu. Jelas? Dalam Islam, hukum ziarah kubur adalah sunnah. Akan tetapi, apabila dicampuri dengan urusan yang tidak ada tuntutannya, maka perbuatan itu mengandung syirik yang membawa kepada kesesatan. Yang kedua, wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi perjalanan kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Yang ketiga, terakhirnya, mandi keramas. Menyambut Ramadan bukan pula suatu keharusan, karena memang tidak ada tuntutan yang pasti dari Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyambut bulan Ramadan, yang kiranya tidak sesuai dengan ajaran yang telah dituturkan Rasulullah SAW agar ditinggalkan, sehingga kita memperoleh derajat takwa yang dituliskan kepada surah Al-Baqarah. Karena memang tujuan puasa ialah membentuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi derajat puasa menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Puasa umum, yaitu puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebagian besar yang hanya sekedar menahan lapar, haus, dan menahan keinginan biologis dengan istri atau suami sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Adapun yang kedua, puasa khusus, yaitu puasa di samping puasa di atas juga menahan anggota badan dari anggota yang tercela, seperti tangan, jangan mengambil barang orang lain, bukan hak kita, dan mata, jangan memandang hal-hal yang mendatangkan dosa, seperti halnya porno. Ya, pokoknya yang mengandung dosa apa? Yang ketiga, terakhir, puasa istimewa, yaitu puasa di samping mencakup 2 hal di atas juga menahan hati dari niat yang buruk dan sikap yang tercela seperti dengki, hasad, sombong, takabur, dan lain-lainnya. Hadirin yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan tahun ini tidak disia-sia dan berlalu tanpa bekas, maka alangkah baiknya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak memberi faedah puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oke, kurang lebihnya itu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairal katsir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.